Pendidikan Indonesia peringkat 10 besar dari bawah. Tahu nggak sih? Setiap 3 tahun sekali, sejak tahun 2000, Indonesia dan berbagai negara lain selalu mengikuti tes bernama PISA. Terakhir diadakan di tahun 2018. Tempo hari, penyelenggara PISA mempublikasikan hasil skor tes PISA tahun 2018. Buat yang belum tahu, yuk lihat deh sebetulnya hasil tes PISA Indonesia. Hasil ini bisa membuat kita mengerutkan dahi terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Kenapa? Ternyata, skor PISA kita itu relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada 3 aspek yang menentukan total skor PISA. Pertama adalah membaca, kedua matematika, dan ketiga adalah sains. Di ketiga aspek itu, skor Indonesia menurun dari tes PISA terakhirnya di tahun 2015. Berikut adalah jumlah penurunannya. Indonesia ada di peringkat 70 dari 78 negara di 3 aspek tersebut, alias peringkat 10 lah terbawah, dari hampir 80 negara. Dari hasil itu, banyak pertanyaan yang muncul di benak kita. Misalnya, kalau skor PISA rendah, kenapa? Apakah pendidikan Indonesia bermasalah? Dan kalau emang pendidikan Indonesia bermasalah, emang apa sih yang bisa kita lakuin buat ngatasin kondisi ini? Nah, tonton deh video ini sampai habis. Kita coba telusuri sedikit demi sedikit terkait jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, mungkin banyak dari kita yang bertanya, emang PISA itu apa sih? Emangnya PISA itu penting? Untuk jawaban pertanyaan itu, sebetulnya kita perlu kembali ke masa-masa di saat PISA dibentuk. Kenapa PISA bisa ada? PISA dibentuk karena negara-negara mulai menyadari pentingnya pendidikan melakukan evaluasi atau tes terhadap siswa. Memang bukanlah hal baru saat itu, tapi OECD di saat itu punya pandangan yang cukup berbeda dibandingkan evaluasi atau tes. PISA itu nggak berusaha ngetes pencapaian pendidikan siswa lewat hal-hal yang bisa mereka hafal atau ingat saja. Jadi fokusnya bukan di hafalan, tapi PISA melihat bagaimana siswa khususnya yang umur 15 tahun itu bisa siap dan menjalani kehidupan. Karena penyelenggara PISA itu menyadari bahwa menghafal saja itu nggak cukup buat kita untuk menjalani kehidupan dengan baik. Ada 3 hal yang perlu ditekankan oleh sistem pendidikan. Pertama, kita perlu bertanya ketika semua pekerjaan sudah berubah, terus nanti muncul robot dan lain-lain sebagainya. Apakah siswa-siswa ini bisa menghadapi tantangan di masa depan? Yang kedua, apakah siswa-siswa ini setelah lulus bisa nggak mereka melakukan analisis dan penalaran logika yang baik? Karena ini adalah fundamental. Kalau logikanya nggak baik, maka pelajaran apapun yang diterima bisa jadi nggak diterima dengan baik juga dong. Yang ketiga, siswa-siswi ini bisa nggak mereka punya kapasitas untuk belajar terus-menerus selama hidup mereka? Nah, maka dari itu ada 3 aspek penting yang dicoba diukur oleh PISA. Yang tadinya terkait membaca, itu yang pertama. Yang kedua matematika, dan ketiga adalah sains. 3 aspek ini diukur untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Reading buat belajar, match and logic untuk mikir, dan scientific literacy itu biar kita bisa terbiasa memproses hal-hal baru. Nah, PISA dibentuk juga sebetulnya karena terdapat kasus di mana tenaga yang siap bekerja dan lulusan pendidikan itu sudah banyak banget nih. Jadi udah banyak banget orang yang lulus kuliah, tapi masalahnya adalah skillnya itu nggak match dengan yang dibutuhkan oleh industri. Makanya banyak pengangguran. Ibaratnya yang kita pelajari di sekolah itu dalam tanda kutip ya kurang terpakai lah saat kita mulai mau bekerja di industri. Intinya, hal atau pengetahuan yang kita pelajari dan kita dapatkan di sekolah, misalnya seperti fisika, geografi, dan sebagainya itu, ternyata nggak kepakai-kepakai banget saat kerja, dan dirasa nggak dibutuhkan oleh dunia kerja. Di sisi lain, industri itu berkembang sangat cepat banget nih. Banyak skill-skill baru yang dibutuhkan di market, tapi supply-nya alias tenaga kerjanya yang sudah lulus itu nggak mendapatkan pelajaran tentang skill yang dibutuhkan itu. Ngerasa juga nggak sih hal ini pas SMP, SMA, kok nggak pernah tuh belajar tentang YouTube atau sosial media di sekolah? Tapi ternyata sekarang banyak banget kan pekerjaan yang berkaitan dengan sosmed. Nah, meskipun ternyata hal ini tuh banyak banget dibutuhkan, tapi masih banyak sekolah juga yang belum sadar akan hal itu.
Nah, hal ini intinya siswa dan siswi Indonesia itu kurang dipersiapkan untuk masuk ke dunia industri atau pekerjaan dan berkontribusi di masyarakat kita. Kita juga bisa melihat bahwa sekarang lulusan sekolah baik SMA, SMK ataupun perguruan tinggi, angka pengangguran yang cukup tinggi. Kenapa? Salah satunya karena ada gap skill yang dibutuhkan oleh industri dengan yang kita pelajari di sekolah. Nah, ini kan jadi masalah besar. Dan masalahnya juga industri cepat banget kan berkembang, pasti ada aja skill baru yang dibutuhkan di market dan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul nggak pernah ada sebelumnya. YouTuber aja kan pekerjaan baru muncul mungkin awal tahun 2007, 2008 gitu kan. Kalau pendapat kamu seperti apa? Yuk komen di bawah.